Allah berfirman, fa idza dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum tahiyyatan min indillahi mubarakatan thayyibat. Wallahu wa rasuluhu a'lam bi muradi wa ma'na. Fa idza dakhaltum, maka jika kalian hendak memasuki rumah kalian atau suatu rumah, ala anfusikum fasallimu ala anfusikum, maka ucapkanlah salam untuk diri kalian. Yang juga ketika mengucapkan salam kepada penghuni yang ada di dalam rumah, hakikatnya juga sebagai ucapan salam untuk diri kita sendiri. Tahiyyatan min indillahi mubarakatan thayyibatan. Sebagai salam yang ditetapkan dari Allah Ta'ala, sebagai penghormatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga keberkahan yang baik dari Allah akan tercurah untuk ahli rumah dan untuk kalian. Oleh karenanya, ketika kita memasuki rumah yang bahkan tidak ada penghuninya sekalipun, entah ada ataupun tidak ada penghuninya, maka ucapkan salam yang sempurna untuk ahli rumah dan untuk diri kita juga, orang-orang soleh dimanapun berada. Karena di dalam rumah itu, jika pun tidak ada manusia, ada malaikat, ada bangsa jin yang muslim, ada hewan peliharaan kita, ada benda-benda milik kita, barang-barang di rumah tangga kita. Maka berkahilah dengan doa kita, dengan salam kita. Ucapkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, wa alaina min rabbina tahiyyatan min indillahi mubarakatan thayyibatan. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Begitu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamu alayna min rabbina tahiyyatan min indillahi mubarakatan thayyibatan. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Maka bukan hanya kepada manusia, tapi seluruh hamba-hamba Allah yang soleh pun menerima ucapan doa kita. Maka kelak mereka pun akan membalas doa-doa kita, salam kita. Mereka kembali mendoakan kita, dan doa itu pun akan kembali kepada diri kita sendiri. Berkahi rumah kita, keluarga kita, hewan peliharaan kita, benda-benda milik kita, harta benda kita. Berkahi bukan hanya ketika masuk ke dalam rumah, tapi ketika kita masuk ke tempat usaha kita, ke toko, ke warung, ke pabrik tempat kita bekerja, ke kantor, ucapkan itu. Bahkan ketika kita masuk ke dalam masjid pun diajarkan oleh Rasulullah mengucapkan salam kepada kaum muslimin, kepada Rasulullah SAW. Diajarkan seperti itu. Dan bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasul berkata kepadaku, ya bunayya, wahai anakku. Maksudnya karena masih kecil, padahal beliau sepupu, ya, padahal beliau, mohon maaf, padahal beliau itu pembantu, tapi sudah dianggap seperti layaknya anak. Sahabat Anas bin Malik itu menjadi pembantunya Rasulullah lebih daripada 10 tahun, kurang lebih 11 tahunan. Rasul berkata kepadaku, ya bunayya, wahai anakku, idza dakhalta ala ahlika fasallim, jika engkau memasuki rumahmu,
maka ucapkanlah salam. Yakunu barokatan alaika wa ala ahli baitika. Maka salammu itu akan menjadi keberkahan untuk dirimu dan untuk keluargamu. Rawahu Ibnu Majah. Kemudian dalam suatu riwayat diriwayatkan, idza dakhala ar-rajulu baitahu fadzakarallaha ta'ala 'inda dukhulihi wa 'inda ta'amihi, kata Rasulullah nih. Jika seseorang memasuki rumahnya, fadzakarallaha ta'ala, lantas kemudian ia menyebut asma Allah, berzikir menyebut asma Allah Ta'ala, 'inda dukhulihi, tatkala memasuki rumahnya, wa 'inda ta'amihi, dan tatkala hendak makan di dalam rumahnya. Qala syaitanu, maka syaitan akan berkata pada hari itu, la mabita lakum wala asya'a, tidak ada tempat tinggal bagi kalian wahai konco-koncokku, wahai pasukanku, teman-temanku, kalian tidak dapat bermalam dan tidak bisa ikut makan malam di rumah ini pada saat ini. Wa idza dakhala falam yadhkurillaha ta'ala 'inda dukhulihi qala asyaitanu adraktumul mabita. Dan jika seseorang memasuki rumahnya tapi dia tidak menyebut asma Allah, tidak mentakwid diri dan rumah serta keluarganya dengan asma Allah, tatkala memasuki rumahnya nyelonong begitu saja, maka syaitan akan berkata pada saat itu, adraktumul mabita, hei teman-teman, kalian punya tempat tinggal sekarang, ada losmen gratis, hotel gratisan. Ayo masuk. Boleh masuk. Ngumpul. Saat kita bercumbu dengan pasangan kita, apalagi tidak membaca doa, setan ikutan kikuk-kikuk. Bikin anak, pas jadi anaknya, Masya Allah, jauh dari keridhaan Allah. Na'udzubillah min dzalik. Wa idza lam yadhkurillaha ta'ala 'inda ta'amihi, dan ketika kita tidak membaca asma Allah, tidak menyebutkan asma Allah, tidak berzikir kepada Allah, tidak bertasmiyah ketika kita hendak makan, qala, maka syaitan akan berkata, adraktumul mabita wal asya'a, nih ada tempat tinggal gratisan, juga makan gratis, ayo ngikut. Syaitan ikut makan bareng kita. Makanya kalau mau makan, ya, kalau mau makan, lihat dulu apa yang kita makan. Kalau kita mau makan cengek, gak usah bismillah, gak apa-apa, biar setannya pedas. Gak, ini mah bercanda. Pas makan cengek, wah ini cengek ini. Sambal dulu, sambalnya aja. Lop, biar setannya sakit perut. Nah, pas makan kebuli, pas makan nasi, wah itu bismillah dulu. Ya tetap aja semuanya bismillah ya. Enggak dibeda-beda selama itu halal. Rawahu Muslim. Oleh karenanya ketika kita akan masuk ke dalam rumah, baca salam yang tadi, juga kemudian baca doanya. Baca doanya. Allahumma inni as'aluka khairal maulaji wa khairal makhraji, bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa 'alallahi rabbina tawakkalna, assalamu alayna min rabbina, tahiyyatan min 'indillahi mubarakatan thayyibatan, ma sya'allahu la quwwata illa billah. Juga baca alhamdulillahilladzi kafani wa awani, walhamdulillahilladzi at'amani wa saqani, walhamdulillahilladzi manna alayya, as'aluka an tujirani minan nar. Juga baca ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la naum,
lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Baca, jangan kerolos aja langsung kentut. Boleh juga ditambahkan surah Al-Ikhlas. Bahkan siapa yang membaca surah Al-Ikhlas, selalu membiasakan surah Al-Ikhlas, maka wassa'allahu alaihi wa ala jiranihi, Allah akan memberikan keluasan rizki kepada dia, keluarganya, dan bahkan tetangga-tetangganya. Ya. Tapi kadang tetangga kan nggak tahu. Oleh karenanya bersyukurlah kalau kita bertetangga dengan orang-orang yang soleh, yang selalu mengamalkan adab-adab kesunnahan Rasul, adab-adab kesolehan seperti ini. Sebetulnya tetangga-tetangga itu dapat reward, dapat kebaikan, dapat ampunan, keberkahan rezeki. Tapi banyak manusia yang kurang syukur, tidak pandai bersyukur. Bahkan dia benci kepada ahli zikir. Bahkan mungkin ada yang tidak suka kepada orang-orang yang menjaga adab-adab kesunnahan Rasul seperti ini. Kan aneh. Nah, yang seperti itu berarti masuk kategori illa man aba. Yang dikecualikan adalah orang yang memang menolak, orang yang enggan, tidak mau, ya tidak akan dapat. Tetap ruwet. Ya, kalau yang seperti itu. Karena apa? Karena masuk kategori pembenci. Biasakan baca surah Al-Ikhlas juga ketika masuk ke dalam rumah. Ketika keluar dari rumah juga ada adab-adab yang selayaknya kita jaga. Ketika kita keluar rumah, bacalah bismillahi amantu billahi tawakkaltu 'alallahi wala haula wala quwwata illa billahi Allahumma inni a'udzubika an adilla au udhalla. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta perlindungan kepada Engkau dari aku berbuat sesat, melakukan kesesatan, berbuat buruk, ataupun aku disesatkan, atau ada orang yang berbuat buruk kepada aku, menyesatkan aku berlindung kepada Engkau. Au azilla, au uzalla, au azlima, au uzlama, au ajhala, au yujhala alayya, ataupun aku direndahkan atau merendahkan orang lain, aku minta perlindungan kepada Engkau supaya terhindar daripada perbuatan itu. Ataupun aku berbuat zalim atau menzalimi orang lain, aku mohon perlindungan, hindarkan dari itu ya Allah. Ataupun aku berbuat bodoh, berbuat suatu kebodohan, ataupun aku dibodohi oleh orang lain, aku minta perlindungan, hindarkan dari itu. Azza jaruka wa jalla thanauka wa la ilaha ghairuka bismika Allahumma kharajtu wa anta akhrajtani Allahumma sallimni wa sallim minni waruddani saliman. Minta supaya bisa kembali lagi dalam keadaan selamat. Pergi selamat, pulang selamat. Pergi nggak diantar, ya, pulang nggak dijemput, orang hilang. Juga kemudian baca ketika keluar rumah hendak pergi kemana-mana, baca ayat kursi juga, ya. Juga dalam riwayat Imam Abu Dawud dan Imam At-Tirmidzi, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza kharaja ar-rajulu min baitihi," jika seseorang keluar dari rumahnya, faqala, maka ucapkanlah bismillahi. So, baca. Tawakkaltu 'alallahi la haula
wala quwwata illa billahi. Qala yuqalu hina idzin, maka pada saat mengucapkan seperti itu akan dikatakan kepadanya, hudita wa kufita wa wuqita fayatahanna lahu syaitanu. Akan ada malaikat-malaikat yang mengatakan kepada kita, hudita, saat ini engkau akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Wa kufita, mulai saat ini pula engkau akan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan berada pada jalur yang benar dan terpenuhi keinginanmu. Wa wuqita, dan akan dijaga dirimu. Fayatahanna lahu syaitanu, saat itu pula setan akan menjauh darinya dan setan merasa putus asa dari kita. Fayaqulu lahu syaitanu akharun, maka setan yang lain akan berkata, kaifa laka birajulin qad hudiya wa kufiya wa wuqiya. Mana mungkin kita bisa menguasai seseorang yang telah diberikan petunjuk oleh Allah, yang dibimbing oleh Allah dalam perjalanannya ini, yang dicukupi oleh Allah, yang dilindungi oleh Allah. Mana mungkin kita bisa menguasai mereka? Tidak akan mungkin. Ya, oleh karenanya segera balik. Kan udah dibaca barusan. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, jangan pernah remehkan hal seperti ini. Karena kita berharap kita dan keluarga kita, ahli bait kita, semuanya dirahmati, dilindungi, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Entah mereka ikut bersama kita ataupun mereka tinggal di rumah. Maka berkahilah dengan doa-doa tersebut. Lindungi dengan permintaan perlindungan kita kepada Allah dengan doa tadi. Dengan wasilah itu insyaallah Allah akan memberikan hidayah, perlindungan, kecukupan kepada kita dan mereka. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan ini menjadi warisan terbaik supaya kita sekalian memiliki keluarga yang sakinatan wa mawaddatan wa rahmatan, penuh cinta kasih, ketenangan, ketentraman, kecukupan, penuh dengan rizki yang halalan, thayyiban, keberkahan, ilmu yang bermanfaat, keluarga yang soleh solehah semuanya dalam ketaatan, tetap menjaga diri, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, tetap memenuhi haknya Allah, menjaga segala kewajiban, menjaga segala perintah Allah, dan menghindarkan diri mereka dari keburukan-keburukan, dari kemaksiatan, dari apa yang dilarang oleh Allah. Kendati pun demikian, kita tetap sadar bahwa al-insanu mahallul khata' wan nisyan, manusia merupakan tempatnya salah, luput, lupa diri, lalai. Tapi setidaknya dengan memohon kepada Allah, semoga Allah melindungi kita sekalian, keluarga dan anak turunan kita hingga selamat dunia wal akhirah.